jadi direktur rumah sakit jiwa yang lebih kecil urusannya, lebih sedikit orang yang diurusnya, tapi besar masalahnya. Ini konsulen adiksi se-Sumatera ya Pak? Iya, Sumatera baru saya sendiri. Ya, baru sendiri. Program jiwa ini salah satu program dinas kesehatan. Nah, cuma bedanya di dinas kesehatan itu mengurusi program kesehatan jiwa masyarakat. Artinya bukan program kesehatan jiwa yang merawat pasien. Tidak khusus, Pak ya? Tidak khusus. Iya, tidak khusus. Artinya hal-hal teknis yang dulunya tidak terbayang sama saya. Rupanya di sini baru tahu problem yang kita hadapi yang sebenarnya orang-orang yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ ini lebih spesifik, dan saya lebih tahu apa yang harus kita buat untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini yang mengalami gangguan jiwa. Kalau di dinas Bapak cuman baca judulnya aja Pak ya? Iya. Sampul bukunya Satu baris. Pas sampai ke sini dibuka rupanya babnya banyak, halamannya banyak Pak ya. Pusing nggak Pak? Kedatangan saya kemari ingin supaya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan gangguan ini, jiwa ini, kita bisa penuhi secara paripurna, ya, baik pre-hospital, intra-hospital maupun post-hospital. Iya, sampai tentunya, mereka kembali pulang Pak ya. Sampai mereka kembali pulang atau kita ajak mereka untuk kita rehabilitasi. Tapi yang terkesan bagi saya tuh program 100 hari beliau ya, langsung terlihat ya. Maksudnya banyak korban-korban yang kita lihat di rumah sakit jiwa ini menunjukkan beliau sudah menunjukkan ada komitmen ya untuk rumah sakit jiwa ini jangan ada terkesan stigma untuk rumah sakit jiwa. Jadi terutama dari performanya dulu. Jiwamu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sejiwa semuanya? Selama 30 menit ke depan saya Anita Alcifa selaku host Sehat Jiwa Podcast hadir menemani sobat semua untuk berbagi informasi, edukasi, dan berinovasi untuk masyarakat sehat secara mental, sosial, dan emosional. Nikmati setiap proses tanpa harus protes. Karena progres akan terwujud jika kita tidak pernah mengkhianati setiap jalan menuju sukses. Kesehatan mental dimiliki oleh semua orang. Semua kita bisa menjadi penderita mental illness. Bergantung pada ketahanan diri setiap individu, sejauh mana kita memiliki coping mekanisme positif dalam menghadapi proses kehidupan. Kesehatan mental ini sudah ada sejak lama. Ibnu Sina mengatakan bahwa kesehatan jiwa adalah penyeimbang untuk kesehatan lainnya dalam kehidupan sampai beliau menulis 2 buku tentang terapi jiwa. Pada hari ini podcast kita kehadiran tamu luar biasa untuk menyampaikan edukasi informasi seputaran kesehatan jiwa secara menyeluruh. Siapakah tamu kita pada hari ini? Telah hadir bersama kita Bapak Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Dr. Hanif. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sudah makan siang Pak? Alhamdulillah sudah tadi. Sudah Pak ya? Sholat langsung makan siang. Iya. Dan sudah minum teh botol. Sudah minum teh botol. Iya, sahabat sejiwa semuanya, hari ini adalah tayang perdana untuk Sehat Jiwa Podcast. Dan ini adalah mini studio kita yang dirancang khusus untuk teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang luar biasa. Di sini sudah hadir juga bersama kita Dr. Syahrial SPKJK. Nah, ini konsulen adiksi se-Sumatera ya Pak? Iya, Sumatera baru saya sendiri. Ya, baru sendiri. Mas Kiki patut berbangga. Iya, benar Pak. Karena adiksi ini kan kalau orang lihat dari luar, sepele. Ketergantungan ini nggak perlu penanganan khusus, tapi sebenarnya perlu penanganan khusus. Iya, benar. Nah, kita sudah hadir tamu yang tidak bisa kita sia-siakan pada hari ini. Saya sebenarnya penasaran ini, Pak Hanif. Bapak kan dulu
mantan Kadis Pak ya, Iya, Dinas Kesehatan, ngurusin seluruh Aceh. iya. Lebih 7 tahun. Lebih 7 tahun ya Pak. Iya. Ya. Terus tiba-tiba Pak dipindahin ke jadi direktur rumah sakit jiwa yang lebih kecil urusannya, lebih sedikit orang yang diurusnya, tapi besar masalahnya nih, Pak. Bisa dibagi Pak ke kita pengalaman ketika Bapak ditempatkan di rumah sakit jiwa ini. Gimana sih pandangan Bapak Pak tentang rumah sakit jiwa Pak? Iya. Memang kalau saya bandingkan dengan tempat saya pernah jadi direktur rumah sakit umum dulu di Singulu, kemudian jadi kepala bidang di Dinas Kesehatan. Terakhir saya jadi sebelum di rumah sakit jiwa jadi kepala Dinas Kesehatan Aceh, ya lebih kurang 7 tahun ya. Jadi memang program jiwa ini salah satu program Dinas Kesehatan. Nah, cuma bedanya di Dinas Kesehatan itu mengurusi program kesehatan jiwa masyarakat. Artinya bukan program kesehatan jiwa yang merawat pasien. Tidak khusus Pak ya? Tidak khusus. Iya, tidak ya. khusus. Jadi kita melihat secara umum. Kalau sekarang kan saya langsung mengurus rumah sakit jiwa. Tentunya hal-hal teknis yang dulunya tidak terbayang sama saya. Rupanya di sini baru tahu problem yang kita hadapi yang sebenarnya orang-orang yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ ini lebih spesifik, dan saya lebih tahu apa yang harus kita buat untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini yang mengalami gangguan jiwa. Ya, kalau dari luar ya terus terang itu sangat sedikit yang bisa kita perbuat, yang bisa kita tahu tentang masyarakat dengan gangguan jiwa. Saya bersyukur ya, mulai dari kondisi umum dilihat dari kesehatan masyarakat, kemudian saya bisa bergabung kembali di rumah sakit jiwa, dan disinilah saya baru tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang dengan gangguan jiwa. Iya, kalau di dinas Bapak cuman baca judulnya aja Pak ya? Iya. Sampul bukunya. Satu baris. Pas sampai ke sini dibuka rupanya babnya banyak, halamannya banyak Pak ya. Pusing nggak Pak? Ya, pusing enggak? Karena di sini kan kita lebih banyak teman. Di sini saya banyak teman-teman dokter spesialis, bahkan dokter spesialis yang sudah konsultan, seperti dokter Syariah. Iya. Tentunya ini lebih banyak tempat bertanya, lebih banyak teman dalam pelayanan kepada saudara-saudara kita. Jadi kedatangan saya kemari ingin supaya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan gangguan ini, jiwa ini, kita bisa penuhi secara paripurna, ya, baik pre-hospital, intra-hospital maupun post-hospital. Iya, sampai mereka kembali pulang, Pak ya. Sampai mereka kembali pulang atau kita ajak mereka untuk kita rehabilitasi. Rehabilitasi dalam arti rehabilitasi jiwanya, juga rehabilitasi dari kemandirian, sosial dan sosial. Iya. Ini Dokter Syahrial kan selaku dokter yang senior, SK pertama udah di RSJ kan Pak? Tahun 2000, Maret 2000 tuh SK. Iya, SK pertama langsung di sini kan Pak. Berarti sudah mengalami perputaran pergantian direktur segala macam kan Pak? Sudah 7 kali. Beliau ke-7. Ya, 7 tahun di Dinkes menjadi direktur ke-7 yang Dokter Syahrial bekerja. Ini gimana pengalamannya Dokter Syahrial nih? Ya, alhamdulillah kita senang ya. Terus Dokter Hanif juga junior saya waktu di FKWSK seperti itu ya. Jadi beliau juga yang nggak asing lah ketemu dengan senior ya. Juga ada beberapa teman sejawat sini juga merupakan senior beliau seperti Pak Wadung ya, Dokter Wahyu senior beliau, Dokter Ahmad Yani Kabid Pelayanan Medis junior beliau seperti itu. Teman-teman kita semua. Teman-teman semua. Berarti Dokter Hanif seperti pulang ke alumni ya? Pulang ke alumni sepertinya itu. Reuni di RSJ. Saya merasa kami ini makinnya kuat sehingga tertarik Dokter Hanif kemarin. Ini dirancang khusus atau gimana nih Dokter Syahrial? Apa yang merancang? Oh iya, benar. Ya, tapi yang terkesan bagi saya tuh program 100 hari beliau ya, langsung terlihat ya. Maksudnya
banyak korban-korban yang kita lihat di rumah sakit jiwa ini menunjukkan beliau sudah menunjukkan ada komitmen ya untuk rumah sakit jiwa ini jangan ada terkesan stigma untuk rumah sakit jiwa. Jadi terutama dari performanya dulu. Ya dari kesan ibarat kita kan kalau pergi ke suatu mall besar kan kita etalasenya. Kalau etalase menarik sehingga kita jadi penasaran pengen tahu apa sih isi dalam mall tersebut. Nah mungkin Dr. Hanif juga punya konsep seperti itu nih, gimana rumah sakit jiwa ini yang seperti mall itu, jadi etalasenya harus bagus sehingga orang merasa kepingin untuk mendapat pelayanan di rumah sakit jiwa. Itu yang saya tangkap ya, program 100 Hari Beliau itu seperti itu. Dan juga ada kesan-kesan yang seperti gimmick kecil gitu ya. Kadang-kadang pas datang tamu ya, maksudnya undangan Dr. Hanif seperti makan Pak Sirda kemari ya, itu sering serius bergosip, Pak Direktur angkat meja katanya. Pak Direktur angkat meja gitu. Ya begitu, beliau tidak mencoba saja hanya keperai draw ya, maksudnya apa yang bisa dibantu seperti itu ya. Terus juga ketika saya visit di Balai Bougainville ada Suster Dian yang bilang, kami kaget loh Pak, lihat Dr. Hanif siang-siang bolong siram rumput di depan balai Bougainville. Ya jadi ini memang suatu hal yang maksudnya yang sederhana tapi itu kan memberi kesan. Saya kesan pertama sama Dr. Hanif itu waktu beliau pimpin apel pertama itu, waktu beliau fokus untuk mengomentari tentang Balai Mawar yang saat itu pasiennya laki semua tapi perawatnya dominan perempuan. Iya benar. Berarti beliau tuh care ya sama stafnya. Gimana ini kan terkait sama keselamatan dan keamanan staf juga seperti itu. Kan. Dan saya juga punya kesan Pak, waktu Dr. Hanif jalan ke ruangan terus dibilang ini yang perempuan naik dinas malam, jaga pasien cowok, kalau ngamuk gimana? Ya inilah bukunya Pak. Kalau Bapak di Dinkes lihat halaman depannya, nah inilah the realnya di dalam. Nah memang seiring waktu program yang Direktur berikan kepada kami ini memang sudah ada terasa perubahan ya ke arah yang lebih maju. Salah satunya ini Pak, ruang podcast ini. Ruang podcast ini dibutuhkan masyarakat untuk informasi. Nah, selain program yang ya seperti Dokter Syahrial bilang tadi, etalase harus dibenerin ya, fisiknya harus bagus. Dari segi warna orang setiap kesini udah bilang rumah sakit jiwa sudah berubah ya, sudah bagus penampilannya. Selain dari pembangunan fisik yang lain-lain, program apa Pak yang sedang dijalankan dan yang sudah direalisasi Pak di sini? Ya, selain apa yang sudah diberikan tadi, fisiknya, juga pengembangan SDM itu sangat ya, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan terakhir untuk provinsi. Jadi semua rumah sakit di Aceh, baik ada dokter spesialis jiwanya ataupun tidak, ya, terakhir mereka arah rujukan. Jadi dari segi SDM kita harus memang saat ini sumber daya kita sudah lumayan bagus, tapi ada beberapa subspesialis yang harus kita apalagi kita ke depan ini kan menjadi rumah sakit pendidikan. Pada saat nanti jalan rumah sakit pendidikan itu minimal kan 4 ya subspesialis, harus ada 4 kita harus punya. Kemudian juga sumber daya selain dokter, ya, sumber daya perawat, keterampilan, karena tidak mungkin dokter bekerja tanpa perawat yang cakap, tanpa perawat yang skillnya bagus, ya kan. Kemudian juga profesi-profesi lain yang bekerja di rumah sakit, termasuk laundry, termasuk cleaning service, kita harus perhatikan itu. Karena itu menjadi gambaran pelayanan bagi masyarakat dari semua sumber daya selain fasilitas kesehatan. Kemudian juga saya juga ini baru tahu setelah saya bergabung di rumah sakit jiwa. Rupanya pasien yang kita pulangkan itu rata-rata mereka kondisinya tidak akan stabil, maksudnya stabilnya tidak akan lama setelah kita pulangkan. Mungkin sampai ke rumah yang dulu kita jaga betul makannya, pakaiannya, semuanya kita jaga. Jadi pasien kita tinggal sampai kemari minum obat, makan, semua kita atur. Jadi mereka
cukup kita layani di sini. Jadi begitu pulang, kita pulangkan sembuh, artinya sembuh klinis, kita pulangkan, tidak lama setelah kita pulangkan relax. Iya. Rupanya memang masyarakat itu sangat tidak suka dengan orang. Jadi orang gangguan jiwa merupakan gangguan di masyarakat. Dan ada stigma di masyarakat, dokter gini, kalau udah gila ya nggak bisa sembuh lagi gitu. Iya. Nah, padahal kan mereka nasibnya saja sudah. Iya. Tugas kita membuat mereka pikirannya itu bisa lebih baik. Artinya obatnya harus kita jaga, perasaannya harus kita jaga. Benar. Kemudian juga kita harus cari kerja yang bisa mereka kerjakan. Jadi memang tidak skillnya itu tidak sebagus orang yang tidak ada gangguan jiwa. Jadi tingkat pekerjaan yang kita berikan juga harus kita ukur dari intelektual ya, intelektualnya. Ada ODGJ itu masyarakat kita dengan gangguan jiwa punya skill bagus, ada yang kurang, tapi paling banyak itu skillnya sangat kurang. Iya. Nah, makanya kita nanti mudah-mudahan ini berhasil. Kita harus bangun satu tempat rehabilitasi yang representatif. Mereka di situ bisa bekerja sesuai dengan keterampilannya, skillnya, dan bisa kita jaga obatnya di situ. Kemudian juga mudah-mudahan juga ada sedikit lah nilai ekonomi yang bisa mereka itu yang kita harapkan. Benar-benar. Nanti kita sediakan keterampilan jadi petani, palawija dan lain-lain, ternak, ya lembu, ya kambing, ya bebek mungkin. Dari situ kita bina, kita juga minta bantuan dari dinas-dinas yang terkait sehingga kita harapkan mereka ini bisa kita berdayakan. Iya. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh masyarakat ya dokter, ada kesinambungan setelah mereka ngamuk, mereka dibawa ke rumah sakit jiwa, kemudian mereka hospitalisasi, kita berikan semua pelayanan. Kemudian waktu kita dijemput kembali, itu pasiennya memang selalu keluarga itu datang, Bu, mendingan dirawat aja lah. Kalau di rumah dia ngamuk lagi gitu. Sebenarnya memang modifikasi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan pasien. Nah, Dokter Syahrial, kalau tadi Dokter Hani bilang akan ada nih rehabilitasi yang diperuntukkan pasien yang sudah sembuh. Nah, seberapa pengaruh sih sebenarnya ada modifikasi lingkungan, kayak pasien itu dikasih skill supaya dia nanti minimal gini loh Pak, kalau pasien jiwa di luar sana kan selalu beranggapan orang lain ada penghasilan, ada uang, sementara dia rokok aja harus minta ke orang lain gitu. Nah, ini seberapa berpengaruh Dokter Syahrial? Iya, saya rasa itu kan yang nama penanganan gangguan jiwa sedih kompleks. Karena kan faktor yang mempengaruhi seorang satu gangguan itu kan ada faktor biologi, ya contoh misal tuh ada genetiknya, ya faktor psikoedukasi dan faktor sosial-kultural. Jadi dalam penanganan itu harus komprehensif. Contoh obat itu merupakan pendekatan untuk menangani faktor biologinya. Karena dikatakan ada ketidakseimbangan biologi melalui di otak untuk diadresi seperti itu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter psikoterapi maupun perawat terapi komunikasi terapeutik itu bagian pendekatan untuk masalah psikoedukasinya. Nah, masalah sosial-kultural salah satunya adalah rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi terpadu yang Dr. Hani akan planning untuk kita dirikan di Kota Malaka. Jadi memang ini namanya kita pendekatan memanusiakan manusia. Jadi kita berharapkan from zero to hero. Yes. From zero nanti kata yang harganya itu zero, gimana kan dia bisa menjadi hero di kampungnya. Iya, benar. Jadi memang itu adalah karena kan kita rumah sakit jiwa ini kan tidak hanya memberikan financial benefit ya, tapi kita harus pikirkan social benefitnya seperti itu. Jadi memang sudah Dokter Hani bilang, mungkin Dokter Hani sudah membaca situasi bahwa ini pasien-pasien ini tingkat kandungnya tuh tinggi seperti itu kan, pasti ada sesuatu di masyarakatnya, di keluarganya seperti itu. Yaitu ya benar bahwa pasien jiwa itu memang WHO mengatakan dia jadi beban di masyarakat, walaupun sebetulnya
70% pasien jiwa itu ingin bekerja. Ingin bekerja, salah satu jurnal dikatakan 70% pasien jiwa itu ingin bekerja. Cuma karena stigma itulah membuat sepertinya kesempatan mereka tuh kurang seperti itu. Kita nggak usah heran lah, mungkin kita juga, Bu Anita juga atau saya sering menangani pasien, dok, aja punya anak kerja, kamu harus kerja sih. Ya, itu sering. Ya, itu benar. termasuk suatu komunikasi Tapi nggak apa-apa Bu, sapu-sapu juga boleh. Sapu-sapu juga boleh. Benar. Berarti kan itu suatu hal yang positif ya, bahwa dari hasil terapi obat maupun terapi non obat, apakah komunikasi terapeutik atau psikoterapi yang dibangun oleh dokter itu membuat tuh pasien tuh jadi lebih bagus, dia pengen untuk hidup mandiri. Nah, sebetulnya ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya rehabilitasi terpadu yang kan kita kembangkan di Kota Malaka itu merupakan sesuatu pendekatan yang lebih komprehensif. Ya, jadi sudah kita kasih obat, sudah kita kasih pendekatan konseling atau komunikasi terapeutik, terus sudah pendekatan sosiokulturalnya. Rehabilitasi terpadu itu kan salah satu pendekatan sosiokultural, kan kita berusaha untuk bahwa negara kita negara agrikultur ya. Jadi lebih ke pertanian, lebih ke peternakan seperti itu merupakan satu local wisdom, kebijakan lokal untuk daerah Aceh terutama. Saya Indonesia juga seperti itu gitu. Jadi memang ya tepat sekali kalau memang nanti di Kota Malaka itu seperti kita akan buat suatu kondisi di mana suatu tempat transisi sebelum mereka benar-benar siap untuk terjun ke masyarakatnya. Tadi Dr. Hani bilang mereka diadakan kegiatan peternakan dan mudah-mudahan ada keuntungan dari situ. Apa yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka sudah selama di Kota Malaka mereka sudah nabung. Nah, sudah nabung, ada modal untuk kembali ya. Kalau seandainya mungkin mereka diberikan memang skillnya, memang minat bakatnya di peternakan, mungkin nggak mungkin dia nanti pulang bawa pulang seekor sapi untuk dikembangkan di desanya, nggak mungkin dia bawa pulang seekor kambing untuk dikembangkan di desanya, dan itu langsung mungkin keluarga langsung wow gitu ya, karena secara tidak langsung kan jadi berubah nih mindsetnya terhadap pasien gangguan mental yang dulunya halah memang udah gila, nggak akan sembuh lagi. Ini akan ada pergeseran nilai harapan kita nanti. Kita harapkan kalau saya bilang tadi memanusiakan from zero to hero. Iya, zero saya setuju. Harga dia seperti sudah dianggap zero oleh masyarakat. Kita memasuki juga punya kewajiban untuk buat jadi hero di tengah masyarakat. Karena selama ini Dokter Syahrial dan Pak Direktur, pasien jiwa ini sudah kehilangan fungsi. Dia di masyarakat tidak difungsikan lagi sebagai masyarakat. Bahkan dia kalau dia kepala keluarga juga jarang dilibatkan untuk mengambil keputusan kepala keluarga. Kalau dia belum menikah juga fungsi dia sebagai anak kadang-kadang juga dianggap tidak ada gitu. Dengan ada ini mungkin fungsi-fungsinya akan kembali dan dia bisa relapse-nya lebih lama lah harapan kita ya. Maka saya ketika pasien rawat jalan, keluarga ada apa pasien, saya tahu walaupun pasien itu nggak datang, saya tetap tanya tentang pasien sama keluarganya. Saya timbang Bu, anak kerja rumah anak dok, dibantu lu ngajak pulang. Tolong bilang sama anak ibu, Pak dokter senang sekali waktu ibu bilang dia itu bekerja bantu ibu. Sampaikan salam saya dan bilang bahwa Pak dokter itu senang sekali waktu ibu cerita ke dokter bahwa kamu tuh bekerja di itu. Dan itu salah satu usaha saya itu, kita tetap punya entitas, punya pertalian. Walaupun pasiennya nggak dibawa, tapi ada reward juga. Ada reward juga tuh dia. Sehingga dia kalau dia memang pasien paranoid, dia merasa ternyata ibuku cerita yang baik-baik ya tentang aku. Mungkin kedepannya kita harapkan dia mau datang gitu kan. Itu untuk meningkatkan trust juga ya dokter ya. Trust antara pasien dan orang tua. Jadi saya walaupun pasien yang nggak dibawa, tetap saya tanya tentang kalau dilihat sama orang itu kan sepele, tapi itu punya arti yang begitu besar ya dokter. Nah ini kan Dokter Hanif, ini bukan program yang kecil tentunya. Ini program yang begitu besar. Seberapa besar sih dukungan pemerintah pusat dan khususnya pemerintah Aceh untuk program ini? Yang kita ketahui kan lokasinya di Aceh besar ya Pak ya. Itu seberapa jauh, seberapa besar dukungannya dokter? Iya, saya rasa gini, untuk mendapat dukungan kita perlu buktikan. Seberapa besar manfaat program. Pemerintah juga kalau belum lihat hasil yang kita kerjakan, mungkin baru
belum maksimal. Sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Iya, karena kalau cerita saja ini seperti ini kan semua orang bisa ya. Jadi kita perlu buktikan dulu bahwa kalau memang pasien kita lakukan rehabilitasi terpadu seperti ini, kualitas hidupnya itu pasti akan lebih baik. Kemudian, berarti kalau bisa dibilang sama pemerintah, saya butuh bukti bukan janji. Nah, ini yang akan kita buktikan bahwa memang rehabilitasi ini sangat dibutuhkan. Iya. Dan tidak tertutup kemungkinan kan Pak, nanti suatu saat ketika rehab terpadu itu jadi sebuah lahan yang begitu besar dan bermanfaat untuk pasien, jadi lahan juga untuk edukasi, misalnya ada kunjungan TK sekolah untuk melihat, dan itu jadi lahan lagi bagi kita untuk meminimalisir orang dengan gangguan mental ya dokter. Ya, paling tidak kan kalau bisa ini jadi contoh untuk semua. Ya. Kita kan belum lihat rumah sakit lain di luar Aceh yang punya program ini berhasil, itu belum. Seperti yang kita inginkan. Kalau kita bisa buktikan ini memang bermanfaat dan bisa berhasil, tentunya nanti pemerintah mungkin bisa jadi program secara nasional seperti ini ya. Jadi saya punya cita-cita beserta kita semua di Rumah Sakit Jiwa Aceh ini harus jadi ya, walaupun kita mulai dari kecil ya. Misalnya kita rencanakan ini 10 orang dulu ya. Setelah 10 orang itu nanti jalan program yang kita rencanakan, kita tambah. Kalau untuk lahan, untuk rencana pengembangan sudah memadai. Lahan kita berapa besar di sana Pak? Kita punya 26 hektar. Wow. 26 hektar. Artinya apapun yang kita buat untuk rehabilitasi pasien kita ini masih sangat mencukupi. Apapun, baik dia nanti ada program pertanian, program peternakan, bahkan program-program keterampilan lain juga bisa kita buat di sini. Perabot segala macam gitu. Rekreasional juga bisa, seperti itu arena outbound. Dokter Syahrial, bisa dibayangkan nggak nanti pasien kita punya lahan peternakan, kemudian ada rumah potong sendiri Pak, setiap megang semua pegawai harus beli daging di pasien kita nih. Jual bunga, ada bonsai gitu Pak ya. Ada tanaman-tanaman hias yang bisa mereka pelihara dan bisa dijual. Dan itu income untuk mereka juga. Iya, benar. Dan Dokter Syahrial, secara ilmu kedokteran ini, kan tadi Dokter Hanif sudah bilang kita mau ambil contoh dulu 10 pasien. Apakah ada kriteria khusus, ini pasien yang bisa dilatih, ini pasien mampu latih, oh ini pasiennya agak sedikit susah, itu ada nggak dokter? Memang ada ya. Kalau untuk rehab spesialis rumah sakit jiwa saja, itu sarannya itu global assessment functioning itu atau fungsi dia secara global itu skornya tuh 60 sampai 70. Itu sarannya. Itu kan udah termasuk tenang ya. Nah, tentu kalau di sana kita harapkan itu kriteria udah lebih tinggi lagi ya. Jadi nggak lagi 60-70 kan. Untuk bisa join ke rehab spesial rumah sakit jiwa Aceh itu kan GAF-nya itu kan 60-70. Nah, kemungkinan untuk join ke rehab terpadu itu sudah 80 seperti itu. Jadi memang saya itu memang kalau memberikan skor nilai untuk pasien itu nggak terlalu yang teoretis, saya cuma bilang, ibu, ini anak ibu waktu sebelum sakit kita kasih konten 100 ya Bu ya, itu sepakat ya Bu ya, sama kayak kita ibu kan 100. Nah pada saatnya ibu yang berat kali sakit sampai ibu rawat rumah sakit jiwa, ibu kasih konten berapa? Itu anak ibu itu. Makanya itu bilang, itu 40 dokter. Oke, apa-apa Bu. Nah 40 itu udah kita rawat rumah sakit jiwa nih Bu. Nah sampai akhirnya dia rawat jalan. Nah saat ini ibu kasih konten berapa untuk ibu? Oh kok saya udah 75 dok, dalam 40. Jadi saya memang mengajak keluarga untuk menilai. Bahkan pasien juga saya minta nilai. Jadi kalau misalnya ibunya kasih nilai skor berapa, pasien skor berapa itu di total dibagi 2. Nah, contoh misalnya saat ini Bu kasih konten berapa untuk anak ibu? Kita kasih dok nilainya 80 dok seperti itu. Dan kamu kasih konten berapa untuk diri kamu? Saya 75 dok. Nah, 80 tambah 75 saya bagi 2 dapatlah skor dia saat ini. Nah, dia pesan saya itu sama pasien tuh, kamu skor boleh naik, turun jangan lagi. Maintenance ya dok. Naik boleh, turun jangan. Salah satu kamu harus minum obat, kamu harus tetap ada kegiatan dan tetap bekerja seperti itu, gitu ya. Nah, itu pengobatan untuk kamu itu saya bilang pengobatan untuk kamu tidak cukup dengan minum obat semata.
Ya, ibadah juga bagian dari pengobatan, lalu bantu-bantu ibu juga bagian dari pengobatan, olahraga juga bagian dari pengobatan, aktif di lingkungan sosial kamu juga itu bagian dari pengobatan. Itu selalu pesan, kalau saya sudah bilang skor, saya akan ada pesan seperti itu untuk pasien maupun keluarga pasien. Karena gini dokter, kalau udah pulang itu selalu kayak, iya bu, kayak mana kita nggak sakit lagi? Saya pegang korek, mau bakar sampah, terus dia bilang nggak boleh, nanti kamu bakar rumah. Gitu. Mau pegang parang, padahal niat saya mau potong-potong, nggak boleh, nanti kamu bunuh orang. Jadi ada, kalau sama-sama menilai, orang tua menilai, pasien kemudian menilai, dan itu cara sederhana mungkin untuk melihat, oh anak saya sudah ada kemajuan, nggak stagnan yang kayak udah minum obat bertahun-tahun kok gini-gini aja gitu dokter ya. Jadi kadang-kadang kan keluarga itu kan kesannya gitu-gitu aja, padahal kita bawa secara objektif, ibunya tidak mampu kasih nilai 80. Kan berarti lebih objektif tuh kan. Nah, dibandingkan dia cuma ngerasa kayak anakku ada perubahan seperti itu kan. Nah begitu dia bilang dari 40 naik ke 80 kan jelas itu ada perbaikan. Ya, seperti itu. Jadi memang kita juga mengajarkan keluarga juga untuk tabayun ya, jangan kalau anak udah korek kita langsung bilang ditambahin kamu ngapain tuh korek. Kalau dia bilang bakar sampah, bagus sekali mama merasa terbantu sekali. Mama merasa terbantu sekali kan satu ribut bagi dia. Jangan langsung dijudge ya dokter. Jangan langsung dijudge seperti itu loh soal bakar rumah seperti itu ya. Nah, ini dokter Hanif, programnya udah oke. Saya kayak wah ini tidak sabar menunggu program ini jadi gitu. Ini pasti sangat menarik. Tentunya program yang begitu besar, program yang begitu difikirkan menjadi cita-cita kita semua ini pasti punya anggaran yang begitu besar kan Mbak. Lahannya 26 hektar pasti banyak nih. Saya udah yakin nih Dokter Hanif udah ada ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu anggarannya gimana selama ini Pak? Atau langkah strateginya, atau kita perlu bandar-bandar yang di sini yang kaya-kaya kita tanam modal ya bandar lobster. Tentunya kan tahap awal seperti ini kita kan harus lihat dulu kemampuan atau kira-kira cukup sampai berapa besar kegiatan yang kita. Dan kita tidak sekaligus semua, tentu punya tahap bertahap ya. Dan juga kita bisa sesuaikan dengan anggaran yang ada. Selain anggaran pemerintah, juga kita berharap bisa dari teman-teman atau donatur atau siapapun, dana misalnya CSR dari perusahaan. Kita minta ini ke penonton yang ada partisipasi yang mau membantu pasien jiwa ya Pak ya. Silakan. Kita terbuka nanti tidak hanya dari pemerintah, dari masyarakat, dari LSM, swasta, LSM apapun kita terima. Yang penting nanti kan kita atur polanya, penganggarannya, bagaimana pengelolaan anggarannya, supaya jangan ada masalah, karena masalah anggaran ini repot. Iya, ini kan sensitif Pak ya kalau udah bicara uang Pak. Yang penting trust dari masyarakat, masyarakat bahwa dana itu betul-betul kita kelola dengan baik dan murni untuk pasien kita yang kita lihat. Dan kalau ini sudah nanti bisa jalan dengan baik, ya tentunya saya nggak khawatir dengan pasti banyak yang bisa bantu. Apalagi niat kita kan untuk menyembuhkan masyarakat, memberi mereka berarti di masyarakat, dan mengurangi beban juga. Karena di lingkungan masyarakat itu ada satu orang aja gangguan jiwa, mereka mengerti beban. Iya benar. Nah, kalau nanti kita kasih contoh bahwa mereka selain beban sebenarnya tidak tuh, kalau kita arahkan dengan benar, mereka masih juga bisa bisa membantu dirinya sendiri, bahkan kalau itu bisa untuk keluarganya juga. Jadi hari kita balik nih, orang gangguan jiwa, beban keluarga, jadi bisa bantu menghidupi keluarga. Walaupun tidak 100% bisa membantu. Iya, bisa membantu. Nah ini kan lahan kita di Aceh Besar Pak. Iya. Sejauh ini apa sudah ada kerjasama dengan lintas sektor di sana untuk bidang-bidang misalnya kayak Bapak bilang tadi kita mau peternakan, mau ini ada kerjasama dalam bentuk apa gitu Pak? Ya kita baru jajaki ya kan, tentunya karena ini awal kita mau ke sana, kita pendekatan dengan masyarakat setempat, pendekatan dengan
ya, pendekatan dengan orang-orang yang kita anggap tokoh-tokoh di situ. Nah, tentunya nanti itu pasti karena letaknya data besar kita harus buat kerjasama dengan pemerintah Aceh besar, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatannya, tingkat desa. Dan tentunya kita juga butuh dukungan dari pemerintah kota, walaupun ini nanti di provinsi. Berarti juga punya peluang untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat gitu Pak, yang dengan adanya rehab psikososial kita. Karena ini kan sifatnya pendampingan. Orang yang kita rehab itu harus ada pendamping. Mereka tidak bisa bekerja sendiri. Iya benar. Apalagi tak tahu apa. Didampingi secara untuk hubungan sosialnya, didampingi secara teknis pekerjaannya, misalnya pertanian, peternakan, kan harus ada orang yang bisa. Makanya harus semua didampingi oleh perawat kita juga, oleh masyarakat juga, oleh tim teknis juga. Termasuk mereka yang kita jaga juga, obatnya teratur, kita kontrol ke polisi secara teratur, misalnya tiap minggu, seminggu sekali semua harus kita kontrol. Nanti dapat obat, kita balikan. Jadi sampai kontrol ke poliklinik kita bisa atur secara baik karena pasiennya sama kita. Iya, sepertinya ini adalah harapan baru untuk seluruh masyarakat Aceh khususnya yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan mental ini. Bukan hanya angin segar, tapi memang lahan kita di sana nyata 26 miliar akan 26 hektar mampu mengcover seluruh pasien jiwa ketika nanti dilatih. Ini adalah sebuah harapan yang kita semua sebagai insan kesehatan menjadi kayak wow. Tidak sabar untuk menunggu ini, dan tidak terasa waktu kita sudah di depan kita sudah ada. Waktu kita habis, mungkin yang terakhir bisa closing statement dari Dr. Syahrial dulu. Ya, mungkin closing statement saya itu intinya ini suatu program yang bagus. Kita harus optimis. Nah, kalau kita nggak optimis, gimana pasiennya mau optimis? So, optimis itu harus dari tenaga kita dulu, insan kesehatan dulu. Kesehatan dulu yang harus optimis. Barulah optimisme kita itu bisa kita tularkan untuk pasien. Jadi benar sekali kata Dr. Hanif, ada pendamping itu membuat pasien merasa dihargai. Berarti memang pakar yang mendamping mereka untuk bekerja. Sampai mereka juga terlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain, mereka juga merasa dihargai karena mereka didampingi sama orang dianggap pakar untuk bidangnya, pakar pertanian kah, pakar peternakan kah. Dan itu juga merupakan reward ya? Reward, dan juga merupakan satu terapi juga. Oke, closing statement dari Pak Hanif ini. Kalau begini ceritanya Pak, jangan sebentar Pak di rumah sakit jiwa. Boleh kami request agak lama Pak di sini? Saya berharap ini didukung oleh semua lapisan masyarakat, karena kita ini niatnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Syahrial, memanusiakan manusia. Jadi kita harus balik masyarakat dengan gangguan jiwa jadi dari menjadi masalah masyarakat jadi salah satu solusi untuk masyarakat, istilahnya bisa membantu masyarakat. Jadi bukan lagi membuat masalah di masyarakat, bahkan membantu masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan nanti mereka pulang ke kampung jadi pakar peternakan, pakar pertanian gitu ya Dok. Atau kan sumber modal untuk pemawat ternak. Sumber modal untuk pemawat itu yang diharapkan. ODGJ ini masyarakat gangguan jiwa pulang kampung jadi mandiri. Itu luar biasa. Bisa menjadi itu target kita. Semua orang dengan gangguan jiwa setelah kita rehab menjadi masyarakat yang baik secara sosial maupun ekonomi. Nggak terasa kan Pak? Sudah 30 menit kita bersama, begitulah harapan kita masyarakat seluruh Aceh bisa mendengarkan podcast Sehat Jiwa ini dengan seksama. Memang luar biasa pembahasan kita pada hari ini, salah satu terobosan baru yang akan di-launching dalam waktu dekat ini, dan pastikan teman-teman terus menyimak podcast kita di episode berikutnya
Iya, pada hari ini bicarakan apa yang ingin dibicarakan, katakan apa yang ingin diungkapkan, pikirkan yang seharusnya difikirkan, lupakan yang seharusnya menjadi kenangan. Sehat Jiwa Podcast, kami memberikan ruang, sisakan waktu untuk mendengarkan. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Terima kasih. Bapak. Terima kasih Dokter Syariah.